Shalom, saudara yang kasih Tuhan. Selamat datang dalam acara WWM, Windsor Witness Ministry. Hari ini bersama kita ada Pak Ali yang akan menyampaikan kepada kita mujizat-mujizat yang pernah dia alami setelah dia percaya pada Tuhan Yesus. Shalom, Pak Ali. Ya, salam. Terima kasih ya kesempatan ini bisa memberikan kesaksian. Ya. Pak Ali percaya Tuhan udah berapa lama? Saya sampai 2016 baptis sampai sekarang 5 tahun lah. Sudah 5 tahun ya. Ya. Nah, jadi Pak Ali kenapa bisa percaya Tuhan? Saya percaya Tuhan karena mungkin dari orang tua saya. Orang tua saya saat itu sakit, susah jalan. Saya sering antar dia ke gereja, bola-balik. Terus lalu saya pun disuruh masuk juga. Tadinya saya nggak pernah mau masuk, saya cuma antar aja nanti jemput. Lalu saya masuk, ya disuruh duduk, suruh puji Tuhan. Saya nggak mau, saya masih sombong. Lalu suatu hari saya antar, tiba-tiba saya mau masuk dan terlambat. Pintunya dibuka lagi, kami masuk, kayak saya langsung netes air mata, saya nggak tahu juga tuh kenapa. Jadi udah berkali-kali antar orang tua gereja, hari itu yang berbeda. Iya, berbeda. Tuhan. Betul. Setelah itu pun ada juga adik saya Sun Hua, dia pelayan di gereja sekarang juga. Dia sebelumnya percaya yang lain juga. Dia chat saya pakai BlackBerry, ya katanya Tuhan bagus begini begitu. Nah sudah malam saya kaget, saya nggak percaya itu kan ya. Akhirnya saya balas juga, ternyata benar dia karena waktu itu di rumah dia ada kejadian, ada ya iblis tuh ya, saya takut juga mau balas itu. Itu si iblis ya. Iya. Lalu ya saya balas dia cerita Tuhan, kebaikan Tuhan begini begitu. Akhirnya sudah malam saya bilang oke lah kalau nanti malam saya datang, saya lihat, saya percaya. Maksudnya itu kan. Kalau malam itu Tuhan datang, saya percaya lah itu. Nah itu. Setelah itu saya tidur jam 2:15 ada cahaya putih datang. Nah, terus dia begini, dia panggil saya, "Hai, sayalah Tuhanmu, Yesus." Saya lihat, kok hilang? Dan itu saya bangun istri saya, kasih tahu istri saya. Istri saya ya pergi berdoa, suruh saya cuci muka. Saya tidur lagi, padahal waktu itu saya susah tidur loh. Saya mengkonsumsi obat tidur 2 tahun loh ya. Saya masih bisa tidur. Lalu jam 2:55 datang lagi. Cahaya putih yang sama di situ. Satu malam itu datang 2 kali. Betul. Jadi dia berkata begini, "Apa yang mau kamu minta dapat saya berikan." Saya lihat, saya kaget, kok bisa datang lagi sampai 2 kali kan. Udahlah. Saya besoknya mikir apa yang terjadi tadi malam itu kan. Padahal saya cuma chat aja, tak pakai mulut ngomong itu loh. Itu. Terus ya saya tuh udah ada kepercayaan lain. Jadi saya kalau pagi saya ya pergilah kepercayaan lain. Malam saya baca Alkitab karena disarankan teman, udahlah kamu download di HP belajar itu kan ya. Saya baca Alkitab, tapi saya doa kepercayaan saya. Jadi saya pun udah berbulan-bulan lalu saya pun kangen juga. Ya kemarin yang datang 2 kali satu malam itu Tuhan atau tidak ya. Saya berdoa lah. Dalam hati saya berdoa manggil namamu Tuhan Yesus 1 bulan. Dia gimana? Saya bilang, Tuhan saya kangen sama kamu. Kalau benar kamu Tuhan saya, datanglah. Saya mau lihat. Doa sampai 29 malam. Ada datang cahaya yang mengangkat saya ke atas. Ke atas. Terus saya lihat tinggi. Tapi yang saya lihat itu, ya kepercayaan saya, dewa itu. Dia sempat suruh saya sebutin nama dia 7 kali. Sempat saya sebutin ke 7 kali, saya sadar, saya bilang, enggak, Tuhan saya bukan kamu. Tuhan saya Tuhan Yesus. Saya langsung keangkat lagi dengan cahaya matahari. Dan itu pun jatuh ke bawah. Jadi waktu itu posisi tidur, mimpi? Saya posisi tidur, tapi saya sadar ya. Saya tidur sadar, waktu turun itu sadar. Setengah mimpi, setengah sadar kayak itulah. Jadi sampai di atas, ya tinggi, cantik, semua kayak surga itulah. Tapi saya bilang, Tuhan saya takut tinggi banget. Akhirnya saya diturunin. Waktu turunnya, sebelum sampai tempat tidur, saya masih sadar. Saya matanya udah kebuka. Sudah kebuka, mungkin sekitar 1 meter itu ya. Masih kebuka itu. Bersama tubuhnya itu dia? Iya, begitu. Saya terasa banget itu. Diangkat itu. Nah, habis itu baru mulai percaya Tuhan? Ya, baru saya mulai percaya, tapi saya masih belum baptis. Saya masih ragu. Coba saya minggu ini ke gereja A, minggu besok ke gereja B. Saya cari-cari tahu yang mana benar itu loh. Benar gak itu kan ya? Karena jujur, dari kecil sampai sekarang saya pernah punya agama 4 agama. Dan
kesugihan saya pun sembah juga itu. Pesugihan juga. Ya itu. Jadi saya ingin tahu yang benar-benar yang bisa mendapatkan damai, karena waktu itu saya nggak bisa damai, nggak ada sukacitanya itu loh. Ya. Walaupun semuanya lancar, semuanya tapi usaha masih jalan, kadang-kadang omsetnya turun. Nah bulan ini sedikit wajar kan, tapi sudah nggak terima. Hampir setiap hari marah-marah, tak pernah ya senang punya, tak pernah ya itu bersukacita itu tak ada. Terus itu habis heran. percaya Tuhan, gimana perasaannya? Akhirnya saya ya dibaptis, ya saya terima apa adanya, selalu belajar bersyukur, dan saya ternyata bisa bersyukur. Ya. Kalau dulunya tak bisa bersyukur, tak pernah cukup, tak pernah ini itu. Dan jujur ya, saya sangat terima kasih lah ya, Tuhan mau datang ya, cari saya. Dan dalam hidupku ini ya cuma Tuhan Yesus, Tuhanku aja itu loh. Terus selain itu mujizat apa lagi yang pernah dialami Pak Ali? Wah, sebenarnya banyak kali. Saya ngomong singkat aja ini. Ya kalau mujizat ini tentang kehidupan saya. Saya suatu hari pergi check up sama keluarga, anak, orang tua ke Malaysia. Dia check up, dokter memvonis saya itu ada tumor prostat, ada kanker prostat. Jadi saya bilang, beneran ini kemungkinan besar ya, kamu harus biopsi, jangan pulang dulu. Kamu udah ada gejala sakit ini belum, kencingnya begini belum? Saya bilang belum. Jadi waktu itu divonis masih belum ada gejala apa-apa. Belum. Dia bilang kalau mau kamu cepat ya, masih bisa itu. Saya mikir dulu lah, ya udah kamu pulang, mikir dulu. Saya pulang sampai Batam, tahu-tahu 2-3 hari gejala yang disebutin dokter itu benar ada. Saya langsung bingung lah, mau ke Singapura, cari Pagem, suruh kenalin. Ke Pagem kenalin saya ke dokter, ke rumah sakit. Jadi akhirnya saya pergi sampai sana, saya sudah nggak tahan ya, sudah demam, udah tinggi, udah sakit semua kan ya. Saya malamnya saya tidur di hotel, saya selalu berdoa, Tuhan tuh datang. Tuhan tuh datang. Saya berdoa, Tuhan kalau saya mau dioperasi, Engkau operasi saya, bukan dokter ya. Saya takut pisau, saya takut, saya bilang itu. Lalu dia datang dengan cahaya putih. Karena kebetulan tidurnya kami ya pisah ya. Saya kan kalau tidur sering digoyang dikit, susah tidur itu kan ya. Jadi kami ambil kamarnya yang 2 bed punya. Jadi datang, saya tanya, kenapa ini cahaya putihnya tapi tak bisa lihat wajahnya putih cerah itu ya, terang itu ya. Katanya, ya sudah selesai lah. Apa ini operasi ya? Ya udah selesai operasi. Tuhan yang operasikan. Iya, Tuhan operasi, udah sembuh. Wah, udah itu besok pagi saya bangun, saya cerita ke istri saya, kayaknya kita nggak usah ke rumah sakit lagi lah kayaknya. Jadi kan waktu ke Singapura itu kan ada perasaan sakit, ada gejala-gejalanya. Setelah malam itu gejalanya hilang. Tak ada gejalanya lagi. Saya heran juga ya. Wah ini kayaknya udah sakit bener. Soalnya saya udah bisa makan. Udah bisa makan banyak. Ya sudah jalan, udah enak semua, udah bisa jalan. Itu kan. Jadi ya istri saya bilang, kamu ini ada-ada aja, udah tunggu dokter di sini masa nggak pergi? Udahlah pergi. Ya udah akhirnya pergilah. Itu kan ya. Cari dokter, dokter bilang, oh nggak apa-apa, ya kamu minum obat aja, ini nanti datang lagi kontrol lagi, udah itu. Berarti udah bisa dikatakan sembuh. Sampai sekarang saya sembuh ya, saya yakin, puji Tuhan ya itu ya. Terus belakangan aku dengar Pak Ali juga pernah positif COVID ya? Oh ya itu benar, itu saya kena COVID itu yaitu pada tanggal 18 Januari saya masuk Abros. Itu pun susah masuk rumah sakitnya, susah banget cari mana-mana lagi ramai. Selalu Tuhan ada jalan keluarnya buat saya itu kan ya. Jadi saya sampai sesaknya, saturasi oksigennya sempat sampai 87. Saya susah napas, kayak ada batunya yang tindih, susah. Tapi saya selalu berdoa. Sempat sampai malam saya udah lihat ada rumah duka, ada peti mati saya. Itu loh. Dan saya seolah mau cabut, kayak di dalam tubuh saya nggak enak, harus sesuatu yang keluar, enak itu loh. Sampai Pak Gem doain saya, dia video call, sampai anak istri saya nangis, adik-adik saya nangis, itu kan ya. Dan saya mau sangat terima kasih, mereka udah doain saya, istri saya yang kucinta, yang kukasih, semua anak-anaknya. Begitu juga dari tim-tim menara doa mendoai saya, sehingga saya percaya. Doa dengan yakin dan percaya itu ada mujizatnya. Nah, itu. Jadi saya akhirnya dikirim 4 malaikat yang sama mirip, 4 sudut menjaga saya. Jadi malam waktu di rumah sakit itu ada malaikat. Sudah seminggu hari kelima di situ saya memang sudah tidak kuat. Saya udah membayangkan,
buat apa harta saya, buat apa aset saya, anak istri saya bisa nggak ya? Kasihan mereka, tak ada artinya hidup begini. Saya bilang kalau saya bisa sembuh berapapun saya bayar nggak apa-apa. Saya memang udah nggak berdaya, mau ambil minyak kayu putih aja jatuh. Dengar pembicaraan orang kayak speaker tak jelas. Lihat orang ada bayangan-bayangan itu. Lalu 4 malaikat yang bapak udah tua ya, ada jenggot putih, bajunya agak sobek-sobek kayaknya itu ya, putih sampai bawah. Datang jaga saya. Sudah itu besoknya saya sembuh, saya sakit, saya udah kuat, mulai kuat tuh, udah mulai kuat saya. Jadi setelah malam melihat malaikat itu Ya, sembuh. ya sudah mulai kuat, dan juga karena waktu itu dibutuhkan gamma ras dan privigen ya itu ya namanya ya. Jadi memang orang udah susah nasional tak ada kan barang itu kan, tapi kita bisa mendapatkannya, puji Tuhan. Bisa ada orang cari duluan tidak bisa dapat, tapi saya yang belakangan cari bisa dapat itulah. Jadi saya disembuhkan begitu, makanya ya sungguh luar biasa lah Tuhan kita itulah. Nah, jadi Pak Ali kan sudah sekitar 5 tahun percaya Tuhan, Ya, dan juga udah alami berbagai macam mujizat. betul. Nah, kira-kira Pak Ali, apa yang mau Pak Ali sampaikan kepada orang-orang yang masih belum percaya? Ya begini, saya setelah dari kecil sampai besar gini, seumur hidup ini, saya punya banyak kepercayaan. Dan saya menemukan Tuhan Yesus yang damai ya, yang selalu mengasihi ya. Saat kita butuh, kalau kita percaya, kita berdoa, pasti jadi nyata. Selalu teman bilang, kamu bilang punya Tuhan, Tuhanmu di mana? Tuhanku di dalam hati, selalu dia di sisiku. Karena saya doa dengan yakin percaya yang besar kuasanya, malah bisa menyelamatkan saya. Itu benar. Saya di rumah sakit tak bisa berdoa, saya doa dalam hati. Saya puji, saya nyanyi dalam hati aja tuh. Lalu makanya jujur ya teman-teman, sahabat semua, dan saya tidak akan nyesal. Saya percaya sama Tuhan Yesus ini, saya akan menyembah seumur hidupku, memuji seumur hidupku. Itu yang terbaik bagi saya ya. Terima kasih banyak itu loh, kesempatan yang diberikan ke saya ini. Puji Tuhan. Nah, saudara, kita telah mendengar kesaksian dari Pak Ali yang menceritakan tentang mujizat-mujizat yang pernah dia alami. Nah, seperti yang dikatakan di dalam kitab Matius pasal 19 ayat 26. Tuhan mengatakan, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Ya, Saya amin. tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup saudara sekalian, tapi percayalah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apapun permasalahanmu, datanglah kepada Tuhan. Pasti ada jalan keluar dari Tuhan. Nah, jikalau saudara membutuhkan konseling ataupun doa, bisa hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.